Halo teman-teman. Kami dari kelompok Balance akan menyampaikan rangkuman materi AKM pada minggu ini. We are balance out. Kelompok kami terdiri dari saya Saskia. Ayo. Ini Anissa. Ayo. Ini Tasya. Ayo. Ini Mona. Ayo. Nah, yang pertama kita membahas mengenai accounting and the time value of money. Konsep time value of money menjelaskan bahwa nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa yang akan datang karena adanya bunga, inflasi, dan peluang investasi. Pemahaman konsep ini penting dalam akuntansi karena digunakan dalam berbagai perhitungan seperti investasi, pinjaman, dan penilaian aset. Konsep time value of money penting dalam akuntansi karena digunakan untuk menilai investasi jangka panjang, menghitung nilai sekarang atau present value dari pembayaran masa depan, menentukan nilai pinjam dan bunga, menghitung nilai obligasi dan leasing. Selanjutnya di sini ada future value atau nilai uang di masa depan. Nah, future value itu adalah nilai uang yang akan kita dapatkan di masa depan jika uang tersebut diinvestasikan hari ini dengan tingkat bunga tertentu. Misalnya, jika seseorang menyimpan uang di bank dengan bunga tertentu, maka uang tersebut akan bertambah seiring waktu. Nah, pertambahan itu yang akan dihitung sebagai future value. Future value sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya itu seperti jumlah uang awal, tingkat bunga, dan lamanya waktu investasi. Semakin lama waktu investasi atau semakin tinggi bunganya, maka nilai uang yang di masa depan juga akan semakin besar. Selanjutnya adalah present value atau nilai uang sekarang. Bayangkan kita diberi dua pilihan, yaitu menerima uang 1 juta sekarang atau menerima uang 1 juta 1 tahun lagi. Kebanyakan orang tentu akan memilih menerima uang sekarang. Hal ini karena uang yang kita terima saat ini bisa langsung kita gunakan, misalnya diinvestasikan atau digunakan untuk usaha yang bisa menghasilkan keuntungan. Dari situ kita bisa memahami konsep present value atau nilai uang sekarang, yaitu gagasan bahwa uang yang kita terima saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding uang yang kita terima di masa depan, walaupun jumlahnya sama. Oleh karena itu, dalam dunia keuangan, uang yang akan diterima di masa depan biasanya dihitung kembali untuk mengetahui berapa nilainya jika dilihat dari kondisi saat ini. Dalam perhitungannya, ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu jumlah uang yang akan diterima di masa depan, tingkat bunga yang berlaku, jangka waktu penerimaan uang, serta seberapa sering bunga tersebut dihitung. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih mudah mengambil keputusan dalam hal investasi atau perencanaan keuangan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada annuity. Yang pertama itu pengertian annuity adalah serangkaian pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu. Adapun jenis-jenis dari annuitas tersebut, yang pertama ada ordinary annuity, yaitu pembayaran di akhir setiap periode. Contohnya itu kayak cicilan KPR. Yang kedua ada annuity due, yaitu pembayaran di awal setiap periode. Contohnya itu sewa bulanan. Yang ketiga ada perpetuity, yaitu pembayaran yang tak terbatas. Contohnya itu obligasi tanpa jatuh tempo. Yang keempat ada future value, yaitu nilai uang di masa depan dari serangkaian pembayaran. Future value ini memiliki rumus seperti PMT dikali dengan 1 ditambah R di pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R. Yang kelima ada present value, yaitu nilai sekarang dari serangkaian pembayaran masa depan. Formulanya itu yaitu PMT dikali dengan 1 dikurang 1 ditambah R pangkat min N dibagi dengan R. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang time value of money. Time value of money adalah konsep bahwa uang yang diterima sekarang lebih bernilai daripada uang yang diterima di masa depan, karena uang saat ini dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Adapun beberapa jenis dari time value of money ini, yang pertama ada present value, yaitu nilai sekarang dari uang di masa depan. Dengan formulanya, present value adalah present future dibagi dengan 1 tambah R pangkat N. Yang kedua, ada discount rate, yaitu tingkat pengembalian yang digunakan untuk mendiskon arus kas. Formula dari discount rate ini yaitu future value dibagi dengan present value di pangkat 1 bagi N dikurang dengan 1.
Yang ketiga ada future value, yaitu nilai uang di masa depan berdasarkan nilai sekarang. Dengan formulanya yaitu future value sama dengan present value di pangkat 1 tambah R akar N. Yang keempat ada net present value, yaitu alat utama untuk evaluasi kelayakan investasi. Formulanya yaitu net present value yaitu CFT dibagi dengan 1 ditambah R di pangkat T.